Rintik air dingin yang menghantam kulitku terasa sama menusuknya dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setahun lalu, aku, Risa, istri yang setia, menantu yang penurut, terduduk tak berdaya di tengah jalan masuk rumah besar itu, rumah yang pernah kusebut milik kami. Malam itu, langit seolah ikut menangisi nasibku. Hujan deras yang mengguyur tak hanya membasahi pakaianku hingga kuyup, tetapi juga membasuh habis sisa-sisa harga diri yang tersisa. Pergi, Risa. Kau pikir aku butuh wanita lemah sepertimu? Lihat, bahkan kau tidak becus mengurus dirimu sendiri. Basah kuyup seperti gelandangan. Kau memalukan. Suara Arga, suamiku, mantan suamiku, menggema. Itu bukan raungan marah, melainkan nada jijik yang dingin, membuatku merasa lebih kecil daripada debu. Di ambang pintu, di bawah kilauan lampu teras yang hangat, berdiri deretan keluarga besar mertuaku. Mereka adalah penonton setia yang sengaja dikumpulkan oleh Arga, sebuah juri tanpa belas kasihan. Tatapan mereka adalah kombinasi aneh antara rasa superior, penghinaan, dan kenikmatan. Mereka akhirnya melihatku hancur. Di samping Arga, dengan gaun sutra kering dan senyum kemenangan yang menjijikkan, berdiri Bella, sang pelakor. Tangannya melingkari lengan Arga dengan posesif, seolah menandai wilayah baru mereka. Mereka adalah simbol pengkhianatan yang sempurna. Kontras dengan aku yang kini hanyalah gumpalan kain basah dan patah hati. Ini uangmu. Ambil. Dan jangan pernah muncul lagi di depan keluargaku. Kau sudah diceraikan. Kau diusir. Hidupku terlalu berharga untuk kau hancurkan dengan aura kemiskinanmu. Tambah Arga, melemparkan beberapa lembar uang kertas yang basah ke tanah di depanku. Uang itu jatuh dan melekat pada lumpur di aspal. Penghinaan itu sudah melewati batas. Itu adalah momen terendah dalam hidupku. Tubuhku gemetar bukan karena kedinginan, melainkan karena gejolak antara kesedihan yang tak tertahankan dan kemarahan yang membakar. Aku bangkit. Perlahan. Setiap otot terasa sakit. Namun pandanganku lurus tertuju pada mata Arga. Untuk sesaat, senyum Bella memudar, dan Arga mundur selangkah. Dalam keheningan di bawah deru hujan, sebuah sumpah terucap dalam hati. Bukan sumpah yang penuh air mata, tetapi sumpah yang keras dan dingin. Kau telah menghancurkanku. Kau telah mengusirku. Suatu hari nanti, aku akan kembali, bukan untuk memohon, tetapi untuk menunjukkan apa yang telah kau buang. Aku tidak menyentuh uang itu. Aku berbalik, berjalan menjauh, meninggalkan semua kemewahan, semua kepalsuan, dan semua rasa sakit di belakangku. Hujan itu adalah baptisan api. Itu adalah malam terakhir Risa yang lemah dan merana 1 tahun. 1001 malam tanpa tidur yang dipenuhi oleh bunyi keyboard, cahaya laptop yang dingin, dan tumpukan buku di atas meja sewaanku yang sempit. Rasa sakit akibat perceraian dan pengusiran tidak hilang, tetapi ia bermetamorfosis. Ia tidak lagi menjadi air mata. Ia menjadi bahan bakar, menjadi dorongan tak terbatas yang membuatku bekerja lebih keras, belajar lebih cepat, dan bermimpi lebih besar dari siapapun di sekitarku. Uang pesangon yang sedikit, yang kuambil setelah membersihkan diri dari kotoran Arga, kuinvestasikan dalam kursus, sertifikasi, dan pengembangan diri. Aku fokus pada satu keahlian, analisis pasar dan strategi digital, bidang yang dulu selalu diolok-olok Arga sebagai pekerjaan remeh. Aku hidup dalam penghematan ekstrim, makan seadanya, dan hanya tidur beberapa jam. Mantan suamiku telah mengajarkanku satu pelajaran berharga, bahwa kebergantungan adalah kelemahan, dan kehancuran adalah kesempatan terbaik untuk membangun benteng yang tak tertembus. Kini, setahun setelah malam hujan itu, Risa bukanlah wanita yang sama. Aku berdiri di lantai ke-25 gedung perkantoran elit di pusat kota. Di luar jendela, Jakarta terlihat sibuk dan kecil di bawahku, sama seperti masalah-masalah kecil yang kini tak lagi menggangguku. Aku adalah CEO dan Direktur Utama Vortex Consulting, sebuah agensi konsultasi strategi yang bergerak cepat dan sangat disegani, didirikan dengan modal awal yang minim dan kerja keras yang luar biasa. Ruangan kerjaku adalah cerminan diriku yang baru, minimalis, modern, dengan perabotan baja dan kaca yang memancarkan kesan dingin dan efisien.
Tidak ada dekorasi pribadi yang sentimental. Tidak ada foto, hanya keberhasilan. Hari ini, aku mengenakan setelan blazer biru tua yang dipesan khusus, bahunya tajam dan kokoh, seperti kepribadianku. Rambutku diikat ekor kuda yang rapi, menonjolkan garis wajahku yang kini lebih tegas. Aku baru saja menyelesaikan rapat dewan direksi yang sengit, di mana aku dengan tenang dan tanpa emosi menolak proposal investasi dari pesaing lama. Stafku, terutama sekretaris pribadiku, Sandra, memandangku dengan campuran rasa takut dan kekaguman. Mereka tahu aku adil, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan emosional di bawah kepemimpinanku. Saat aku duduk kembali di kursi kulit hitamku yang ergonomis, aku meraih laci paling bawah. Di sana, tersembunyi di antara dokumen-dokumen penting, ada sepotong kecil amplop kertas cerai yang kusimpan, bukan untuk mengenang, tetapi untuk mengingatkan. Itu adalah jangkar yang menahan emosiku, memastikan dinginnya sikapku tidak pernah goyah. Rasa sakit itu telah berubah menjadi perisai. Saat memeriksa jadwal hari itu di tabletku, aku teringat gosip samar yang kudengar di ruang makan beberapa hari lalu, kejatuhan cepat Arga dan Bella. Bisnis mereka, yang didirikan dengan sombong setelah perceraian kami, telah runtuh akibat pengelolaan yang buruk dan keserakahan yang tak terkendali. Aku merasakan sedikit getaran kepuasan, namun cepat-cepat menenggelamkannya. Kehancuran mereka belum tuntas. Itu baru permulaan. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Aku adalah Risa yang baru. Profesional, kejam, dan siap menghadapi takdir, apapun bentuknya. Pagi itu, Risa memimpin rapat mingguan di ruang konferensi kaca yang dingin dan mewah, 9 lantai di atas kantornya. Kakinya yang jenjang, dibalut stoking hitam dan sepatu hak tinggi bermerek, terasa begitu kokoh menapak lantai marmer, kontras dengan pijakan kakinya yang dulu terhuyung-huyung di jalanan berlumpur. Di Vortex Consulting, suaranya kini adalah hukum. Setiap kata yang ia ucapkan dianalisis, setiap tatapan tajamnya memacu puluhan karyawan untuk bekerja lebih giat. Ia bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah arsitek tunggal dari kemajuan pesat perusahaan. Dalam waktu kurang dari 12 bulan, Vortex telah melompat dari startup kecil menjadi salah satu agensi konsultasi digital yang paling dicari di kota. Semua berkat otak strategis Risa dan kemauan baja yang dipupuk dari kehancuran. Target kuartal ini bukan hanya tercapai, tetapi harus terlampaui. Saya tidak menerima alasan tentang tren pasar yang lesu. Kita adalah yang menciptakan tren itu, ujar Risa. Suaranya datar namun menusuk, mengakhiri presentasi data kompleks tentang akuisisi klien baru. Ia melihat sekeliling, memastikan setiap anggota timnya mencatat dengan serius. Mereka melihatnya sebagai dewi kesuksesan, tidak pernah membayangkan bahwa fondasi kekaisaran ini dibangun di atas tumpukan trauma dan dendam yang membeku. Setelah rapat bubar dengan keheningan penuh hormat, Risa kembali ke ruangannya. Cahaya matahari masuk sempurna, menyinari meja mahoni tanpa celah. Sandra, sekretarisnya, mengikuti di belakang, membawa tumpukan dokumen. Sandra adalah orang yang paling dekat dengannya, tetapi bahkan Sandra pun menjaga jarak. Risa telah membangun tembok profesionalisme yang tak tertembus. Tolong siapkan laporan akhir untuk klien. Prima karya. Sandra. Saya ingin melihat margin keuntungan dan proyeksi risiko. Selain itu, tidak ada yang boleh mengganggu selama 2 jam ke depan. Perintah Risa, melepaskan blazer dan menggantungkannya di sandaran kursi. Saat Sandra menutup pintu, Risa membiarkan bahunya merosot sedikit. Keberhasilan ini memang manis, namun ia sering bertanya pada dirinya sendiri, seberapa besar kebahagiaan sejati dan seberapa besar kepuasan balas dendam yang belum tuntas? Ia mendekati laci meja. Bukan laci utama, tapi laci tersembunyi. Tempat ia menyimpan kertas-kertas perceraian lusuh yang sudah tak berbentuk lagi. Setiap pagi, ia menyentuh amplop itu. Sebuah ritual aneh untuk mengingatkan dirinya akan janji yang terucap di bawah hujan. Itu adalah luka lama yang diubah menjadi senjata. Rasa sakit itu adalah pedangnya, dan kesuksesan adalah sarungnya. Siang itu, saat menunggu hasil analisis yang dimintanya, Risa sengaja membuka beberapa laman berita bisnis online. Bukan untuk kepentingan Vortex,
tetapi untuk memuaskan rasa penasaran yang sudah lama ia tahan. Ia ingin tahu, sejauh mana kejatuhan Arga telah mencapai dasarnya. Ia menemukan beberapa artikel samar tentang skandal investasi properti fiktif yang melibatkan beberapa pengusaha muda ambisius. Di antara foto-foto buram para pelaku bisnis yang kini menjadi tersangka, matanya berhenti pada sebuah nama, Arga Pranata. Artikel itu, meskipun berhati-hati dalam bahasa, jelas mengisyaratkan bahwa perusahaan baru Arga dan Bella telah bangkrut total, tidak hanya karena kesalahan manajemen, tetapi juga karena keserakahan yang membutakan mata. Mereka telah menggunakan uang dari investor kecil untuk mendanai gaya hidup mewah dan glamor, meniru kehidupan yang dulu mereka curi dari Risa. Kini, mereka tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga menghadapi tuntutan hukum yang serius. Risa membaca detail-detail kecil, mobil mewah ditarik, rumah disita, dan Bella, sang pelakor, bahkan dilaporkan telah menjual perhiasan terakhirnya untuk membayar pengacara. Sebuah sudut bibir Risa terangkat tipis, nyaris tak terlihat. Itu adalah tawa tanpa suara. Pahit, namun memuaskan. Karma memang bekerja, namun bekerja terlalu lambat. Kehancuran Arga di mata publik dan hukum adalah awal yang bagus, tapi tidak cukup. Penghinaan yang ia rasakan malam itu menuntut balasan yang setara, yang harus ia sajikan dengan tangannya sendiri. Menonton mantan suami dan selingkuhannya menderita dari kejauhan sama seperti menonton film bisu. Ia membutuhkan suara, ia membutuhkan interaksi, ia membutuhkan kendali penuh atas penderitaan mereka. Risa menutup tabletnya dengan bunyi klik keras. Ia menegakkan punggung. Tahtanya sudah kokoh. Kini saatnya memancing sang mangsa. Aku tahu, dengan kejatuhan yang secepat itu, Arga pasti akan mencari pegangan apapun, kemanapun. Dan kantor Risa, Vortex Consulting, adalah tempat terakhir yang mungkin Arga berani datangi. Aku harus siap. Aku harus menunggu. Karena balas dendam yang terbaik adalah balas dendam yang disajikan saat mangsa sudah benar-benar tak berdaya. Aku akan memastikan ia merasakan betapa dinginnya menjadi basah kuyup di bawah hujan kehinaan. Risa baru saja menyelesaikan panggilan konferensi internasional dengan klien dari Singapura, menyimpulkan kesepakatan bernilai jutaan. Ucapannya tajam, negosiasinya cermat, dan ia berhasil mengamankan ketentuan yang sangat menguntungkan bagi Vortex Consulting. Kepuasan profesional membanjiri dirinya. Rasa yang jauh lebih murni dan abadi daripada kebahagiaan rapuh yang dulu ia kejar dalam pernikahan. Ketika ia menutup laptopnya, ia menghela napas panjang, menikmati keheningan kantornya yang terisolasi. Dunia luar tampak tenang, terkendali, dan di bawah perintahnya. Tepat pada momen ketenangan itu, interupsi datang. Pintu ruangan Risa diketuk dengan sopan, dan Sandra masuk dengan ekspresi yang sedikit cemas, sebuah kerutan kecil di dahinya yang jarang muncul. Maaf mengganggu Anda, Bu Risa. Ada situasi di lobi. Ada seorang pria di sana yang bersikeras harus bertemu dengan Anda. Katanya ini janji pribadi yang sangat penting, mendesak, dan rahasia. Risa menaikkan alisnya. Janji pribadi? Sandra, Anda tahu tidak ada janji pribadi dalam jadwal saya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa melewati keamanan di lantai bawah? Dia tidak memberikan nama jelas, Bu. Hanya mengatakan bahwa ia kenal Anda dari masa lalu dan memiliki proposal yang akan menguntungkan perusahaan. Dia terlihat cukup putus asa dan berpakaian tidak sesuai standar lobi kita. Tapi dia sangat keras kepala, jelas Sandra. Suaranya mengandung nada yang meminta maaf. Staf Vortex dilatih untuk menyaring pengunjung, dan kegagalan pria ini untuk memberikan identitas membuat Sandra curiga. Risa meraih remote control kecil di mejanya dan mengaktifkan monitor keamanan tersembunyi yang terpasang di dinding. Monitor itu menampilkan tayangan langsung dari ruang tunggu lobi eksekutif di lantai itu. Matanya langsung menemukan sosok yang dimaksud. Jantungnya, yang selama setahun terakhir terasa seperti bongkahan es, tiba-tiba berdenyut kuat, mengirimkan gelombang panas dingin ke seluruh tubuhnya. Itu adalah adrenalin, bukan ketakutan. Di sana, duduk di sofa kulit mahal berwarna krem, tampaklah Arga. Ia adalah bayangan buram dari pria arogan yang dulu pernah ia cintai.
Setahun yang lalu, Arga adalah simbol kemewahan, jam tangan mahal, jas Italia, dan mobil sport yang terparkir sombong. Sekarang, ia mengenakan kemeja yang kusut dan tanpa kebesaran. Kerahnya sudah longgar, seolah ia meminjamnya. Wajahnya kurus, garis rahangnya yang dulu tegas kini tampak cekung, dan ada lingkaran gelap yang kentara di bawah matanya, mencerminkan kurang tidur dan kecemasan yang mendalam. Ia terus-menerus mengusap telapak tangannya di celana bahan yang sudah usang, jelas gugup dan tidak nyaman berada di lingkungan yang begitu mewah. Lingkungan yang dulu ia kuasai, kini menjadi asing dan menghakimi. Risa menatapnya lama, tanpa berkedip. Kenangan tentang air hujan, cemoohan mertua, dan senyum kemenangan Bella menyeruak. Ini adalah pemandangan yang telah ia impikan selama berbulan-bulan. Namun kenyataan jauh lebih memuaskan daripada imajinasi terliarnya. Arga bukan hanya jatuh, ia remuk. Bu Risa, apakah Anda mengenalnya? Tanya Sandra hati-hati, memperhatikan keheningan bosnya. Risa akhirnya mematikan monitor itu. Wajahnya kembali menjadi topeng yang tak terbaca. Namun matanya berkilat-kilat dengan perhitungan. Ya, saya mengenalnya. Ini adalah takdir, Sandra. Jawabnya pelan, kata-kata yang hanya ditujukan untuk dirinya sendiri. Ini bukan lagi tentang karma yang bekerja lambat. Ini adalah tentang campur tangan langsung. Tuhan telah menyerahkan alat pembalasan ke tangannya. Dengarkan saya baik-baik, Sandra. Ujar Risa. Suaranya kembali ke nada profesional yang dingin. Panggil tim teknisi dan minta mereka segera mengaktifkan perekam video kualitas terbaik di ruang konferensi kecil. Sembunyikan dengan baik. Semua yang akan terjadi di sana harus didokumentasikan. Lalu, suruh dia menunggu 15 menit lagi. Tidak kurang, tidak lebih. Setelah itu, antarkan dia langsung ke ruang konferensi kecil itu. Sandra terkejut dengan perintah mendadak dan tak biasa itu. Namun ia profesional. Baik, Bu. Ruang konferensi C. Perekaman tersembunyi. Apakah ada nama yang harus saya gunakan saat memanggilnya masuk? Risa tersenyum tipis. Kali ini senyum predator yang dingin. Panggil dia, Bapak Arga Pranata. Dan pastikan dia mengerti bahwa dia sedang menunggu Direktur Utama Vortex Consulting. Jangan biarkan dia berpikir dia berhak mendapatkan perlakuan khusus. Suruh dia menunggu. 15 menit itu adalah penantian paling panjang dan paling manis yang pernah Risa rasakan. Ia menggunakan waktu itu untuk menyempurnakan penampilannya, memastikan setiap helai rambutnya di tempatnya, dan setiap lipatan jasnya tanpa cacat. Ia ingin Arga melihatnya pada puncak kejayaan. Kontras sempurna dengan Arga yang jatuh. Ia menenangkan napas, mengeliminasi semua emosi kecuali satu, kendali. Ketika Sandra memberitahunya, Bapak Arga sudah di ruang C, Bu. Risa bangkit. Ia berjalan menuju ruang konferensi itu dengan langkah yang terukur dan anggun, seperti seorang ratu yang akan menghakimi pengkhianat. Ia tahu, di balik pintu itu, Arga bukan lagi mantan suami yang berkuasa, melainkan pion pertamanya dalam permainan pembalasan yang baru saja dimulai. Ketika Risa memasuki ruang konferensi C, suasana di dalamnya terasa berat dan dingin, sesuai dengan interior modern dan minimalis ruangan tersebut. Dinding kaca memberikan pemandangan panorama kota yang megah. Namun yang menarik perhatian Risa hanyalah satu-satunya titik lemah di ruangan itu, Arga. Mantan suaminya berdiri kaku di samping meja, canggung, seolah menunggu hukuman. Risa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan ke kursi kepala meja, melayangkan tas tangan mahalnya di atas meja kaca, dan duduk dengan gerakan yang anggun dan berkuasa. Ia menyilangkan kakinya, punggungnya tegak sempurna, dan menatap Arga dengan pandangan dingin yang sama persis saat ia menolak proposal bisnis senilai miliaran. Arga, yang tadinya gelisah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesombongannya. Ia membuka mulut, namun Risa memotongnya tanpa ampun. Duduk, Bapak Arga, perintah Risa. Nadanya begitu profesional sehingga menghilangkan semua keintiman masa lalu mereka. Arga tersentak mendengar namanya yang diucapkan dengan formalitas yang begitu kejam. Ia duduk. Matanya yang lelah kini penuh dengan rasa malu dan terkejut. Saya hanya punya waktu 15 menit.
Vortex Consulting tidak menyediakan slot waktu gratis untuk pertemuan pribadi yang tidak ada dalam jadwal. Silakan langsung ke intinya. Saya asumsikan ini terkait permohonan pekerjaan, mengingat rekam jejak bisnis Anda yang, secara publik, telah gagal total, kata Risa. Ia sengaja menekan kata gagal total, memastikan tusukan itu mengenai targetnya. Wajah Arga memerah. Harga dirinya terluka parah. Ia jelas datang dengan harapan Risa yang dulu, Risa yang lembut, yang akan mudah iba. Namun, di depannya kini ada sosok asing yang berlumur kesuksesan, dingin, dan benar-benar tak terjangkau. Risa, maksudku, Bu Risa. Aku tidak menyangka Anda berada di sini. Saya datang untuk mencari kesempatan. Saya dengar Vortex sedang berkembang, dan saya, dengan pengalaman luas saya di bidang properti dan investasi, yakin bisa memberikan nilai tambah. Suaranya terdengar serak dan dipaksakan. Risa hanya mendengarkan, dengan sedikit senyum mengejek yang menghiasi bibirnya. Pengalaman luas? Maksud Anda pengalaman yang membawa perusahaan Anda ke jurang kebangkrutan, meninggalkan utang, dan menjerumuskan investor? Menarik. Pengalaman itu tampaknya sangat berharga, Bapak Arga. Arga menunduk, tidak mampu menatap mata Risa. Itu adalah kesalahan kalkulasi. Aku butuh awal yang baru. Risa, aku benar-benar putus asa. Bella sudah meninggalkanku. Semua asetku disita. Aku hanya butuh pekerjaan untuk bertahan hidup. Sebagai teman lama, atau mantan istri. Kata, mantan istri, menjadi pelatuk. Risa meletakkan telapak tangannya di atas meja, membuat suara dentuman kecil yang cukup keras untuk menghentikan Arga. Jangan pernah sebut kata-kata itu di ruang kerja saya lagi. Di sini, saya adalah direktur utama, dan Anda adalah pelamar kerja yang sangat tidak memenuhi syarat. Saya tidak mempekerjakan berdasarkan belas kasihan, dan saya tidak memiliki teman di ruangan ini. Namun, Risa berhenti sejenak, membiarkan Arga berharap, saya akan membuat pengecualian. Mata Arga berbinar penuh harap. Saya akan mempekerjakan Anda, Arga, tidak sebagai direktur, tidak sebagai analis, tetapi sebagai asisten pribadi saya. Anda akan melayani setiap kebutuhan saya, menjalankan setiap perintah saya, dan bekerja hingga larut malam. Gaji Anda akan sangat minim, cukup untuk sewa kamar kecil dan makan. Dan yang paling penting, Risa mencondongkan tubuh ke depan, suaranya turun menjadi bisikan dingin. Anda akan tunduk sepenuhnya di bawah kendali saya. Arga terkejut. Asisten pribadi? Risa, saya memiliki gelar dan pengalaman bertahun-tahun. Pilihan ada di tangan Anda. Sela Risa cepat. Terima pekerjaan rendahan ini, dan Anda mendapat pintu masuk kembali ke dunia profesional, dengan syarat Anda bekerja untuk saya, di bawah kaki saya. Atau Anda tolak, dan keluar dari pintu ini untuk kembali ke kehidupan tanpa harapan, dikejar oleh rentenir dan tuntutan hukum. Keputusan ada di tangan Anda, Tuan Pranata. Risa kemudian mengeluarkan sebuah map tebal berisi kontrak kerja yang telah disiapkan dengan tergesa-gesa. Ini kontraknya. Baca, tanda tangani, dan Anda akan mulai bekerja besok pagi jam 7, sebelum semua orang datang. Dalam kontrak ini ada klausul yang sangat jelas. Jika Anda mengeluh, menolak, atau gagal menjalankan tugas apapun yang saya berikan, Anda akan dipecat. Dan saya akan memastikan kabar pemecatan Anda menyebar ke seluruh komunitas bisnis. Anda akan menjadi persona non grata di kota ini, selamanya. Ini adalah kontrak iblis Anda, Arga. Ambil atau tinggalkan. Arga melihat kontrak itu, lalu menatap Risa, mencari celah kelembutan yang tidak pernah ada. Ia melihat api dingin di mata Risa, api yang pernah ia nyalakan setahun yang lalu. Terjepit antara kebangkrutan total dan pekerjaan yang menghina ini, Arga tahu ia tidak punya pilihan. Ia meraih pena yang diletakkan Risa di depannya. Tangannya gemetar. Diterima, bisiknya, sebelum menandatangani dokumen itu tanpa membaca detailnya. Kontrak iblis telah ditandatangani. Risa tersenyum menang di dalam hati. Sekarang,
Sandera pertamanya telah memasuki kandang. Alarm di ponsel Arga berbunyi tepat pukul 5 pagi. Ia terbangun di kamar kos kecil dan lembab. Kontras tajam dengan kamar tidur mewah yang pernah ia bagi bersama Risa, dan kemudian dengan Bella. Sekarang, ia harus berbagi kamar mandi umum dengan penghuni lain. Rasa pahit mengisi mulutnya. Namun rasa takut dipecat oleh Risa lebih mendominasi segalanya. Ia bergegas mandi dan mengenakan kemeja lusuh yang sama seperti kemarin. Berhati-hati agar tidak ada noda. Ia harus tiba pukul 7 pagi, 2 jam sebelum karyawan lain datang. Ketika Arga tiba di Vortex Consulting, kantor itu masih gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh lampu darurat. Ia merasa seperti seorang pencuri, mengenakan kartu akses karyawan bergaji minimum. Di meja kerjanya yang baru, sebuah meja kecil di sudut luar ruang kerja Risa, sudah menanti sebuah daftar tugas yang dicetak rapi. Daftar itu ditandatangani oleh Risa dengan tinta emas. Tugas pertamanya, membuatkan kopi spesial direktur utama, The Vortex, dan di bawahnya, terdapat resep rinci yang mustahil. Kopi single origin yang harus diseduh pada suhu air 92,3 derajat Celcius, diaduk sebanyak 17 kali searah jarum jam, dan disajikan di cangkir porselen yang harus dipanaskan terlebih dahulu hingga suhu 40 derajat. Kegagalan mencapai spesifikasi akan berakibat fatal. Arga, seorang mantan pengusaha yang hanya tahu cara minum kopi di kafe mahal, kini terpaksa belajar seluk-beluk barista rumit di dapur kantor. Tangannya gemetar saat ia menuangkan air, takut salah sedikit saja. Setelah hampir 1 jam perjuangan dan 3 kali seduhan gagal yang ia buang diam-diam, ia berhasil membuat secangkir kopi yang, menurut indera penciumannya yang ketakutan, cukup sempurna. Tepat pukul 7 pagi, Risa datang. Ia tidak datang melalui lobi utama yang mewah, melainkan melalui pintu khusus eksekutif. Arga berdiri tegak di samping mejanya, memegang cangkir porselen itu seolah-olah itu adalah granat yang siap meledak. "Selamat pagi, Bu Risa," ucap Arga, suaranya tercekat. Risa bahkan tidak memandangnya. Ia berjalan lurus ke ruangannya, tas tangan diletakkan di meja, dan baru kemudian ia berbalik. "Kopi saya. Sudah jam 7:02, Arga. Jangan buang waktu saya." Arga menyajikan kopi itu dengan hati-hati. Risa mengambil cangkirnya, mengendus aromanya, dan menyesap sedikit. Keheningan yang mengikuti terasa mematikan. Arga menunggu hukuman. "Ini, sedikit terlalu asam," ujar Risa. Matanya tetap terpaku pada dokumen di tangannya. "Buat lagi. Dan kali ini, pastikan Anda memahami instruksinya. Saya butuh profil rasa yang ERT, bukan fruity. Anda punya waktu 15 menit sebelum rapat pagi saya." Arga ingin berteriak frustrasi. Ia tahu kopi itu sempurna, tapi ia harus menuruti. Ia kembali ke dapur. Hatinya dipenuhi dendam yang tertahan. Ia harus membuang kopi mahal itu dan mulai dari awal, sementara pikirannya berteriak, "Aku adalah mantan suamimu. Aku dulu membelikanmu berlian." Tapi kini, ia hanyalah budak yang membuat kopi. Sisa hari itu adalah neraka yang terstruktur. Risa tidak pernah memberinya tugas yang jelas dan sesuai dengan kualifikasi lamanya. Sebaliknya, ia menjadikannya pesuruh pribadi yang diikat rantai emas. Daftar tugas hari itu meliputi mencari dan membeli hidangan penutup vegan langka dari toko kue artisan di pinggiran kota yang hanya buka dari jam 11.30 hingga pukul 12 siang. Mengurus jadwal grooming anjing peliharaan Risa, yang bahkan tidak ia ketahui namanya, dan mengantar anjing itu melintasi kemacetan Jakarta. Mengatur ulang arsip kertas tua Risa dari 5 tahun lalu yang tidak penting, hanya untuk memberinya tugas manual yang melelahkan. Menganalisis data pasar properti yang gagal ia kembangkan dulu, kemudian dipaksa untuk membuat laporan yang membuktikan betapa bodohnya strategi investasinya di masa lalu. Tugas ini adalah puncak penyiksaan psikologis. Ia dipaksa untuk merenungkan dan mendokumentasikan kejatuhannya sendiri. Arga menyelesaikan setiap tugas dengan cepat dan tanpa protes, karena ancaman pemecatan yang akan menghancurkan reputasinya lebih besar daripada harga dirinya. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Risa tidak hanya ingin ia menderita secara finansial, Risa ingin ia menderita secara mental. Saat jam pulang kantor tiba,
Seluruh karyawan Vortex mulai meninggalkan gedung. Arga masih duduk di mejanya. Wajahnya pucat karena kelelahan. Tumpukan kertas arsip lama menumpuk di sebelahnya. Tiba-tiba, interkom berbunyi. Arga, saya lupa memberitahu Anda. Ada berkas yang harus diantar ke klien di Bandung. Besok pagi mereka harus menerimanya. Karena Anda adalah asisten pribadi saya, Anda bertanggung jawab memastikan berkas ini tiba tepat waktu, tidak peduli apapun caranya. Ujar Risa melalui interkom, suaranya riang seolah meminta mengambil pulpen. Bandung? Malam ini, Bu Risa? Tanya Arga, matanya melebar tak percaya. Ya, gunakan sisa gaji bulan ini untuk biaya transportasi. Ini adalah tugas Anda. Dan Arga, Risa menambahkan, jeda sesaat yang penuh ancaman. Jangan mengecewakan saya. Karena begitu Anda mengecewakan saya, Anda tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Arga menatap berkas di tangannya. Berkas itu bisa dikirim melalui kurir cepat. Tetapi Risa memaksanya untuk melakukan perjalanan malam yang melelahkan hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Ia bangkit, mengambil kunci mobil sewaan murahan yang ia gunakan, dan tahu bahwa babak balas dendam telah dimulai. Risa telah mengikatnya. Dan kini, ia menarik tali kekang itu. Arga tiba di kantor tepat pukul 6.55, mengenakan kemeja yang sama, namun sekarang ditutupi lapisan debu dan bau asam keringat perjalanan malam. Ia baru saja kembali dari Bandung, menyerahkan berkas di gerbang perusahaan klien pada pukul 5 pagi, dan langsung memacu mobil sewanya kembali ke Jakarta. Matanya merah, dan langkahnya goyah karena kurang tidur. Ia terlihat seperti hantu yang menyeret kakinya, berlawanan total dengan citra direktur utama Vortex Consulting yang karismatik dan sempurna. Risa telah menunggunya. Ia duduk di mejanya, meminum kopi yang, kali ini, dibuat dengan sempurna oleh Arga sebelum ia berangkat. Risa mendongak, dan menatap Arga dari ujung rambut hingga ujung kaki. Anda terlihat tidak profesional. Arga, ingat, citra asisten saya adalah cerminan dari standar saya. Berkasnya aman. Aman, Bu Risa. Sudah diserahkan tepat waktu. Jawab Arga, suaranya parau. Ia tidak berani meminta izin untuk ke kamar mandi atau sekadar minum air. Bagus, kata Risa, tanpa sedikit pun nada pujian. Sekarang, tugas pertama. Dapur kecil pribadi saya di dalam. Sudah waktunya dibersihkan secara menyeluruh. Saya ingin setiap cangkir, setiap sudut lemari es, dan setiap permukaan kaca berkilau. Gunakan pembersih antibakteri yang tersimpan di bawah wastafel. Saya akan memeriksanya sendiri. Saya berharap melihat hasil kerja yang detail. Arga, jangan merusak hari saya. Arga, yang dulunya tidak pernah menyentuh sapu, kini dipaksa melakukan tugas kebersihan yang bahkan tidak pernah ia minta dari pembantu rumah tangganya dulu. Ia menghabiskan 2 jam di dalam dapur kecil Risa, berlutut, menggosok, dan membersihkan remah-remah yang ditinggalkan Risa. Bau disinfektan menusuk hidungnya, sementara otaknya berjuang melawan kantuk yang mematikan. Risa sengaja memberinya tugas fisik untuk menghancurkan sisa-sisa kesombongan Arga sebagai seorang eksekutif. Setelah membersihkan dapur, penyiksaan berlanjut pada tingkat psikologis yang jauh lebih dalam. Risa memanggilnya masuk ke ruangannya. Anda tahu pasar properti di Kuningan, kan, Arga? Tanya Risa. Matanya tertuju pada grafik di layar besar. Arga mengangguk. Kuningan adalah area di mana perusahaan propertinya dulu bangkrut. Bagus. Kami sedang dalam negosiasi akhir untuk mengakuisisi salah satu aset yang dulu ingin Anda kembangkan. Proyek yang sama persis yang Anda sebut, terlalu berisiko, setahun lalu. Saya ingin Anda menyusun laporan komparatif. Analisis kesalahan fatal dalam proyeksi pasar perusahaan Anda dulu, dan bandingkan dengan model keberhasilan Vortex Consulting. Saya ingin kejujuran. Arga, tuliskan dengan detail di mana Anda gagal, dan jelaskan mengapa proyek ini sekarang menjadi investasi yang pasti berhasil di tangan saya. Tugas itu adalah pukulan telak. Risa tidak hanya memaksanya untuk menjadi saksi kesuksesannya. Ia memaksanya untuk menjadi ahli bedah yang membedah kegagalan dirinya sendiri, menuliskan setiap kekeliruan,
dan memuji keunggulan musuhnya. Arga menghabiskan sisa sore itu dengan wajah pucat di depan komputer. Setiap kata yang ia ketik terasa seperti pasir yang mengikis jiwanya. Ia membaca kembali proposalnya yang lama, strategi yang penuh keyakinan dan ambisi, dan membandingkannya dengan realitasnya kini, seorang pelayan yang menghina diri sendiri demi selembar gaji. Keadaan fisiknya juga memburuk drastis. Ia kehilangan bobot tubuh, kantung di bawah matanya permanen, dan ia sering gemetar akibat kafein berlebihan dan kurang tidur akut. Karyawan Vortex, yang tadinya hanya berbisik, kini terang-terangan mengabaikannya, memperlakukannya seperti perabot kantor yang tidak terlihat, atau lebih buruk, seperti sampah yang diizinkan berada di sudut ruangan direktur utama. Rasa sakit Arga adalah obat penenang bagi Risa. Setiap kali ia melihat Arga tersentak karena nada panggilannya di interkom, setiap kali ia melihat Arga menundukkan kepala tanda menyerah, Risa merasakan luka lamanya terobati. Ia menyadari bahwa kekuasaan ini jauh lebih memuaskan daripada pembalasan yang ia bayangkan di malam hujan. Ia tidak hanya membalas, ia mendefinisikan ulang realitas Arga, menunjukkan kepadanya betapa rapuhnya harga diri Arga tanpa uang dan kekuasaan. Suatu sore, Risa menghadiri jamuan makan malam amal elit. Arga harus mengemudikan mobil mewahnya, menunggu di luar selama 4 jam di tengah gerimis. Ia duduk sendirian di dalam mobil, mengawasi Risa melalui jendela restoran, tertawa bersama para bankir dan menteri. Arga yang dulu adalah bagian dari kerumunan itu, kini ia adalah sopir yang kelelahan dan kelaparan. Risa kembali, wajahnya berseri-seri. Ia melemparkan kunci mobil ke pangkuan Arga. Sebelum kembali ke kantor, Anda punya satu tugas lagi, Arga. Risa menyodorkan sebuah amplop tebal berisi cek dan memberitahunya alamat sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Ini adalah sumbangan anonim untuk panti asuhan Kasih Bunda. Panti asuhan yang dulu Anda dan Bella gembar-gemborkan akan didanai oleh perusahaan Anda sebelum Anda bangkrut. Saya ingin Anda yang mengantarkannya. Anda tidak perlu mengatakan siapa diri Anda. Cukup pastikan cek itu sampai di tangan pengurusnya. Sumbangan ini sangat besar, Arga. Cek ini akan menjamin makanan untuk mereka selama setahun penuh. Saya ingin Anda melihat betapa mudahnya bagi orang yang benar-benar kompeten untuk melakukan apa yang Anda dan pelakor Anda hanya bisa janjikan. Malam itu, Arga melakukan perjalanan ke panti asuhan. Ia berdiri di gerbang yang remang-remang, menyerahkan cek itu kepada seorang pengurus yang ramah. Saat ia melihat senyum tulus dari pengurus itu, Arga merasakan kehinaan yang menusuk. Bukan karena ia miskin, tetapi karena ia dipaksa untuk melihat kegagalannya yang paling munafik. Ia telah menjadi alat Risa untuk membersihkan kekacauan masa lalunya, membuktikan bahwa Arga hanyalah kegagalan, dan Risa adalah penebusnya. Ia mengendarai mobil pulang dalam kegelapan. Air mata yang belum pernah ia keluarkan sejak kejatuhannya akhirnya menetes. Ia bukan hanya menderita secara finansial, jiwanya kini telah hancur. Minggu ke-6 Arga bekerja di Vortex Consulting adalah titik balik yang aneh. Rutinitas penyiksaan telah menjadi normal baru, dan Risa mulai merasakan jenuh. Kebencian, yang tadinya terasa seperti anggur merah yang memabukkan, kini terasa seperti kopi dingin yang hambar. Arga telah kehilangan semua aura mantan pengusaha yang sombong. Ia kini hanyalah bayangan yang efisien, bergerak tanpa protes, tanpa emosi, seperti robot yang hanya merespons perintah. Kehancuran Arga begitu total, sehingga tidak lagi memuaskan Risa. Suatu pagi, Risa memerintahkan Arga untuk membelikannya sarapan dari restoran yang sangat jauh, di seberang kota, yang terkenal dengan omelet truffle yang harganya selangit. Ini adalah tugas yang disengaja untuk membuang waktu dan menguras bensin Arga. Namun, Arga menerima perintah itu dengan anggukan datar, seolah-olah Risa baru saja memintanya mengambil pulpen. 2 jam kemudian, Arga kembali dengan kantong kertas mewah. Ia meletakkan sarapan itu di meja Risa. Terima kasih, Arga. Tidak ada masalah dalam perjalanan, kan? Tanya Risa, nadanya penuh antisipasi. Ia berharap mendengar keluhan tentang macet, atau setidaknya raut wajah lelah. Tidak ada masalah, Bu Risa. Saya memperhitungkan waktu kemacetan dan mengambil rute alternatif yang melewati jalur tol pinggiran kota.
Total waktu tempuh hanya 1 jam 45 menit. Lebih cepat 15 menit dari estimasi terburuk. Ini omeletnya, jawab Arga. Matanya tetap kosong, namun laporan logistiknya sempurna. Risa terdiam. Ia telah mengatur jebakan yang harusnya memicu kemarahan atau frustrasi, tetapi Arga malah menyajikan efisiensi yang dingin. Ia tidak lagi melihat kemarahan, tetapi hanya kepatuhan yang begitu mendalam sehingga membuat Risa merasa kosong. Arga tidak melawan. Ia menyerap semua hukuman dan mengubahnya menjadi kinerja minimal. Beberapa hari kemudian, Risa memberinya tugas baru, kali ini lebih personal. Saya ingin semua foto pernikahan kita yang masih tersimpan di cloud lama saya dihapus. Cari, download, dan hapus permanen dari semua server. Beri saya laporan tertulis yang mengonfirmasi bahwa tidak ada lagi bukti sejarah konyol itu. Arga mengerjakannya di mejanya. Selama 3 jam, Arga duduk di sana, menatap ribuan foto yang mendokumentasikan kebahagiaan mereka dulu, senyum Risa yang dulu tulus, mata Arga yang dulu penuh cinta. Tugas ini dimaksudkan untuk menghancurkan Risa sendiri, memaksanya menghadapi sisa-sisa perasaannya yang telah terkubur. Namun, Arga tampak tenang. Ketika ia menyerahkan laporan itu, Risa melihat bahwa Arga tidak hanya menghapus foto-foto itu. Ia juga mengurutkan dan membuat cadangan arsip digital Risa yang lain, dokumen kuliah, sertifikat, dan file penting yang tidak Risa minta. "Mengapa Anda melakukan ini?" tanya Risa, menunjuk pada folder cadangan data pribadi yang tidak ia perintahkan. "Karena itu adalah arsip penting, Bu Risa. Saya melihat celah keamanan dalam penyimpanan cloud lama Anda. Jika data itu hilang, proses pemulihannya akan memakan waktu dan biaya. Saya bertindak proaktif untuk mengamankan aset perusahaan, termasuk waktu Anda," jawab Arga. Itu bukan jawaban dari budak yang terhina. Itu adalah jawaban dari seorang profesional yang masih memiliki insting untuk melindungi. Arga tidak lagi memohon. Ia hanya bekerja, namun dengan cara yang membuat Risa merasa kecil. Dia tidak mencoba memenangkan Risa kembali. Dia hanya memenangkan permainan efisiensi. Risa mulai merasa tidak nyaman. Balas dendamnya kini telah menjadi siksaan diri. Ia tidak melihat Arga menderita lagi. Ia melihat dirinya sendiri terjebak dalam peran penyiksa yang semakin kejam hanya untuk memancing reaksi. Apakah ia benar-benar menghabiskan 6 minggu hidupnya untuk mengelola kehidupan seseorang yang ia benci, hanya agar ia tetap menderita? Risa merasakan letih yang mendalam. Ia rindu fokus pada bisnis, pada deal miliaran yang menunggu, bukan pada suhu kopi dan arsip foto. Pada malam itu, Risa mengadakan rapat larut malam dengan tim eksekutifnya. Arga, sebagai asisten pribadi, harus duduk di sudut ruangan, mencatat, dan memastikan semua kebutuhan teknis terpenuhi. Arga duduk di sana, terlihat lelah, tetapi matanya mengamati. Saat rapat hampir berakhir, Kepala Keuangan Risa, Pak Danu, membuat kesalahan fatal dalam perhitungan marin proyek besar yang baru. Semua orang tegang, takut mengoreksi Danu, seorang eksekutif senior. Tiba-tiba, Arga yang duduk di kegelapan berbisik pelan. "Maaf, Pak Danu. Ada miskalculation pada baris ke-6 di overhead cost. Angka yang benar adalah 12,8%, bukan 14,3%. Jika tidak dikoreksi, proyeksi laba bersih akan turun 2,5 miliar." Semua mata tertuju pada Arga. Danu memeriksa angka-angkanya. Arga benar. Keahlian bisnisnya, yang telah lama terpendam di bawah tugas-tugas merendahkan, tiba-tiba muncul di saat krusial. Risa terpana. Ia seharusnya memarahi Arga karena berbicara tanpa izin, tetapi ia tidak bisa. Arga telah menyelamatkan muka timnya dan potensi kerugian. Risa menatap Arga, yang kembali menunduk setelah memberikan koreksi, seolah-olah ia tidak melakukan apa-apa selain membersihkan meja. Arga telah melawan Risa, bukan dengan pemberontakan, tetapi dengan kemampuannya. Dia mengingatkan Risa akan siapa dia dulu, seorang pebisnis cerdas. Malam itu, setelah semua orang pergi, Risa berdiri di depan jendela kantornya, memandang lampu kota. Arga sedang membersihkan cangkir kopi terakhir. "Arga," panggil Risa,
Suaranya pelan. Mengapa Anda masih di sini? Anda bisa saja berhenti. Saya yakin Anda bisa mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Arga menoleh. Ekspresinya adalah campuran antara kelelahan dan kehampaan. Saya menandatangani kontrak. Dan saya tidak ingin Anda menyebarkan kabar tentang pemecatan saya di kalangan kolega Anda. Saya tahu Anda akan melakukannya. Jadi, saya akan tetap di sini, Bu Risa, sampai Anda memutuskan bahwa Anda sudah selesai. Anda yang memulai permainan ini. Dan saya akan membiarkan Anda menjadi pihak yang mengakhirinya. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, menusuk Risa lebih dalam daripada teriakan atau permohonan apapun. Arga telah menyerahkan dirinya, tetapi ia menempatkan kendali akhir dari penderitaannya kembali ke tangan Risa. Arga tidak lagi takut dipecat. Ia menantang Risa untuk melepaskannya. Risa menyadari, dengan perasaan mual, bahwa ia sudah bosan. Balas dendamnya tidak membuatnya bahagia. Yang ia dapatkan hanyalah seorang pelayan yang efisien dan bayangan dirinya yang lebih kejam. Waktunya telah tiba untuk mengakhiri permainan ini. Pagi itu, kantor Vortex Consulting terasa berbeda. Udara dipenuhi aroma pembersih baru, tetapi ketegangan di antara karyawan terasa tebal. Risa memasuki kantor tanpa senyum, tanpa sapaan, langsung menuju ruangannya. Arga sudah menunggunya di meja kecilnya. Kopi, The Vortex, sudah diseduh dan diletakkan di meja credenza dalam ruangan Risa, sebuah rutinitas yang kini lebih mirip ritual penghambaan. Risa memanggil Arga masuk dengan nada suara yang tenang, jauh lebih berbahaya daripada amarah. Tutup pintunya. Arga, ini akan menjadi percakapan terakhir kita mengenai pekerjaan Anda. Arga menutup pintu, berdiri tegak di depan meja besar Risa yang terbuat dari kayu solid. Wajahnya yang kelelahan tidak menunjukkan emosi. Ia telah siap. Perlawanan heningnya di bab 7 telah mempersiapkannya untuk momen ini. Risa menatapnya lama. Matanya yang tajam menelusuri setiap garis lelah di wajah Arga. Ia tidak lagi melihat mantan suami yang ia cintai atau musuh yang ia benci. Ia hanya melihat instrumen yang sudah usang dan telah memainkan perannya. 6 minggu, ujar Risa, menyandarkan punggungnya di kursi kulit hitam. 6 minggu, Anda melayani saya, Arga. Anda membersihkan dapur saya, membelikan saya makanan yang tidak Anda sentuh, dan menuliskan laporan yang mendokumentasikan kebodohan Anda sendiri. Anda menyelamatkan saya dari kerugian 2,5 miliar dalam rapat Dewan Direksi, dan Anda menunjukkan efisiensi dalam setiap tugas yang saya lemparkan, tidak peduli betapa merendahkannya itu. Risa menarik napas. Nada suaranya berubah menjadi formal, profesional, seolah sedang memecat karyawan biasa. Saya mengakui Anda memiliki kemampuan profesional yang masih luar biasa. Tapi, ada satu masalah besar. Anda sudah tidak dibutuhkan lagi. Saya sudah bosan, Arga. Bukan bosan pada Anda, tetapi bosan dengan permainan ini. Pembalasan dendam itu ternyata melelahkan. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya melihat mantan suami saya, yang mengusir saya di tengah hujan lebat di depan keluarga besarnya, datang kembali, mengemis, dan saya membuat Anda menderita. Anda telah membayar harga mahal untuk dosa Anda, Arga. Dan sekarang, waktu Anda habis. Risa mendorong sebuah amplop tebal berisi dokumen ke seberang meja. Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja Anda, berlaku efektif hari ini. Selain itu, ini adalah uang pesangon Anda. Tepat sesuai dengan kontrak yang Anda tanda tangani, ditambah bonus diskretionari dari saya untuk kinerja yang sangat efisien, terutama untuk koreksi data di rapat dewan. Arga mengambil amplop itu. Ia tidak membuka atau menghitung isinya. Ia menatap Risa. Tatapan matanya yang kosong kini sedikit berapi-api. Anda bisa saja memecat saya seminggu setelah saya masuk, Risa. Anda tidak harus menunggu sampai saya hancur begini. Risa tersenyum dingin. Tentu saja saya harus menunggu, Arga. Saya harus memastikan Anda tahu bahwa kejatuhan Anda bukanlah takdir, melainkan pilihan saya. Anda mengajarkan saya bahwa emosi itu mahal. Anda membuang saya seolah-olah saya adalah sampah,
Dan saya ingin Anda tahu bagaimana rasanya benar-benar tidak berarti di mata orang yang pernah Anda hancurkan. Arga menghela napas. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Saya mengerti. Dan saya menerima ini. Ia kemudian menambahkan, dengan suara yang sedikit bergetar. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan dulu, Risa. Bukan karena saya dipecat atau saya miskin, tapi karena saya menghancurkan Anda. Semoga Anda menemukan kedamaian. Permintaan maaf itu tidak menyentuh Risa seperti yang seharusnya. Sudah terlambat. Kedamaian saya tidak bergantung pada pengampunan Anda, Arga. Kedamaian saya datang saat saya menyadari bahwa saya jauh lebih kuat tanpa Anda, dan Anda jauh lebih lemah tanpa saya. Risa kemudian menyodorkan flash drive kecil. Ini adalah salinan dari rekaman video yang saya buat saat Anda memohon pekerjaan di kantor ini. Saya tidak akan menggunakannya, kecuali Anda melanggar syarat pemecatan ini. Anda tidak boleh berada dalam radius 100 meter dari kantor Vortex Consulting, dan Anda tidak boleh mendekati atau menghubungi saya dalam bentuk apapun. Jika Anda mencoba menggunakan koneksi lama Anda untuk menyerang bisnis saya, atau jika Anda mencoba kembali ke kehidupan saya, video ini akan menjadi berita utama di semua portal berita bisnis. Ini adalah langkah akhir Risa. Memastikan Arga bukan hanya diusir dari kantornya, tetapi juga dari kehidupannya secara permanen. Arga mengambil flash drive itu dan menyimpannya di saku kemejanya. Ia mengangguk. Saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi, Risa. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat tangannya mencapai gagang pintu, Risa mengucapkan kalimat terakhir, penutup dari babak balas dendamnya. Satu hal lagi, Arga. 1 tahun lalu, Anda mengusir saya di tengah hujan. Saya basah kuyup, sakit, dan tanpa uang. Hari ini, Anda meninggalkan kantor saya dengan saku yang sedikit risih, tetapi dengan kebebasan. Ini adalah perbedaan antara pembalasan Anda dan saya. Saya tidak ingin Anda menderita di jalan. Saya hanya ingin Anda mengerti betapa superiornya saya sekarang. Anggaplah uang pesangon itu sebagai biaya pelajaran dari mantan istri Anda. Arga membuka pintu, melangkah keluar, dan menghilang dari pandangan Risa. Risa duduk kembali di kursinya. Ruangan itu terasa hening dan besar. Ia telah menang. Arga hancur, terhina, dan diusir. Namun, alih-alih euforia, ia merasakan kelegaan yang dingin. Sebagian besar dari dirinya yang kejam, yang ia ciptakan demi balas dendam, kini hilang. Ia menutup matanya, melepaskan cengkeraman kekerasan hati yang ia pertahankan selama 1 tahun terakhir. Itu adalah akhir yang bersih dan total. Balas dendam telah dibayar lunas, dan kini, Risa bebas. Ia mengambil ponselnya, membatalkan semua jadwal pertemuan yang tidak penting, dan mengirimkan pesan kepada asisten eksekutifnya yang lain. Dunia baru akan dimulai hari ini. Beberapa hari setelah Arga meninggalkan Vortex Consulting, kantor Risa terasa lebih sepi, dan anehnya, lebih bersih. Kebersihan dan ketertiban yang dipaksakan Arga selama 6 minggu terakhir telah menjadi standar, tetapi energi permusuhan yang melingkupi ruangan itu kini lenyap. Bagi Risa, momen pemecatan Arga adalah seperti menarik duri besar dari kakinya. Ada rasa sakit singkat, diikuti oleh kelegaan yang luar biasa. Namun, yang paling mengejutkan adalah kekosongan yang datang setelah euforia balas dendam memudar. Risa duduk di kursinya, memandang kota dari lantai atas, menyadari bahwa kebencian yang selama ini ia pegang telah menjadi jangkar, memberinya tujuan saat ia membangun kembali dirinya. Ketika Arga pergi, jangkar itu terangkat, dan Risa merasa sedikit tersesat. Ia telah memenangkan perangnya, tetapi ia harus belajar hidup tanpa tujuan perang. Keputusan pertamanya adalah menyingkirkan semua sisa-sisa kejam dari 6 minggu terakhir. Ia menugaskan asisten barunya, seorang wanita muda yang kompeten bernama Tara, untuk mengubah rutinitas kantor. Ia menghentikan kebiasaan meminta kopi, The Vortex, yang sulit dan mulai minum teh sederhana. Ia juga mengembalikan fokusnya pada proyek besar yang sempat ia abaikan demi mengawasi penderitaan Arga. Risa menemukan bahwa kini ia berbisnis dengan motivasi yang berbeda. Bukan lagi untuk membuktikan kepada Arga bahwa ia salah,
tetapi untuk membangun warisan yang ia banggakan. Kepemimpinannya mulai melunak. Ia masih keras dan menuntut kesempurnaan, tetapi ia mengganti sarkasme pedas dengan bimbingan yang konstruktif. Ia ingat bagaimana Arga, dalam keadaan terhina, masih mampu menyelamatkan kerugian 2,5 miliar. Risa menyadari bahwa memimpin dengan rasa takut adalah cara yang lemah. Memimpin dengan rasa hormat adalah kekuatan sejati. Para karyawan Vortex Consulting merasakan perubahan ini. Direktur utama mereka tidak lagi memancarkan aura es yang bisa membekukan. Suatu sore, Risa melihat Tara bekerja lembur. Alih-alih mengabaikannya atau membebaninya, Risa memanggilnya dan memberinya voucher restoran mewah, menyuruhnya pulang dan beristirahat. Kreativitas tidak datang dari kelelahan. Tara, saya butuh Anda dalam kondisi terbaik besok, katanya. Risa, yang dulu dipaksa merawat dirinya sendiri, kini peduli pada kesehatan mental timnya. Itu adalah tanda penyembuhan. Di ranah pribadi, Risa mulai menjembatani kembali hubungan yang rusak. Ia menelepon adik perempuannya, yang dulu ia jauhi karena malu atas perceraiannya. Mereka makan siang, dan Risa bercerita tentang kelegaan, bukan tentang balas dendam. Untuk pertama kalinya, Risa benar-benar tertawa, bukan tawa kemenangan yang dingin, tetapi tawa yang ringan dan riang, seperti yang ia miliki sebelum bencana perceraian itu terjadi. Risa juga mulai meluangkan waktu untuk hobi lamanya, melukis. Ia membeli kanvas besar dan cat akrilik. Selama setahun penuh, hatinya dipenuhi kegelapan, dan lukisan pertamanya adalah badai hujan yang gelap. Tetapi seiring minggu berlalu, paletnya berubah. Warna-warna cerah muncul, dan lukisan terbarunya adalah pemandangan laut yang tenang di bawah sinar matahari. Kanvas itu menjadi metodenya untuk membuang racun emosionalnya, mengganti trauma lama dengan harapan baru. Suatu malam, saat ia sedang makan malam bersama sahabat lamanya, seorang jurnalis bisnis, Risa mendengar kabar sekilas tentang Arga dan Bella. Jurnalis itu bercerita tentang seorang mantan ticon properti yang kini tinggal di luar kota, mencoba memulai bisnis konsultasi kecil-kecilan. Mereka menjual hampir semua yang mereka miliki. Hidup mereka sederhana, bahkan sampai batas yang menyedihkan, kata temannya. Kabarnya, Bella sekarang bekerja sebagai guru les privat untuk menambah penghasilan. Risa mendengarkan cerita itu dengan tenang. Ia tidak merasakan lonjakan kegembiraan atau kepuasan. Ia hanya mengangguk. Dulu, kabar seperti ini akan menjadi pesta pribadi. Sekarang, itu hanyalah fakta, konfirmasi bahwa keadilan telah ditegakkan oleh semesta, dan ia tidak perlu lagi campur tangan. Arga sudah menderita, tetapi yang lebih penting, Risa sudah bergerak maju. Kehancuran mereka kini terasa begitu jauh dan tidak relevan. Ketika Risa pulang malam itu, ia mengambil flash drive yang berisi rekaman video Arga memohon pekerjaan. Itu adalah senjata terakhirnya. Risa menatapnya sejenak, mengingat wajah Arga yang penuh kehinaan di hadapannya. Dia bisa menyimpannya sebagai pegangan, atau menghancurkannya untuk kebebasan total. Dengan keputusan bulat, Risa melemparkan flash drive itu ke tempat sampah di bawah mejanya. Tindakan itu adalah deklarasi. Ia tidak membutuhkan bukti, tidak membutuhkan pegangan, atau bahkan ingatan tentang masa lalu yang pahit untuk memvalidasi dirinya. Kemenangan sejatinya adalah kedamaian di dalam hatinya, dan itu jauh lebih berharga daripada rekaman penghinaan siapapun. Risa kini benar-benar bebas, siap menyambut babak terakhir, masa depan yang cerah dan tak terbebani. 1 tahun berlalu sejak hari Arga meninggalkan Vortex Consulting. Setahun penuh telah berlalu sejak Risa memutuskan untuk membuang flash drive ke tempat sampah, sebuah tindakan yang lebih signifikan daripada pemecatan itu sendiri. Sejak saat itu, Risa tidak pernah menoleh ke belakang. Ia menjalani hidup dengan intensitas dan kedewasaan yang baru ditemukan. Vortex Consulting telah berkembang pesat, membuka kantor cabang baru di 2 kota besar, dan Risa telah diakui sebagai salah satu CEO wanita paling berpengaruh di majalah bisnis nasional. Penghargaan ini terasa manis, bukan karena memuaskan ego atau membalas dendam, tetapi karena merupakan buah dari fokus dan kerja keras yang murni. Risa tidak lagi tinggal di apartemen mewah yang dingin.
Ia membeli sebuah rumah dengan taman kecil, memberinya ruang untuk kanvas dan catnya. Lukisan-lukisannya kini dipamerkan, bukan untuk dijual, melainkan untuk menandai perjalanannya. Badai hujan, yang menjadi simbol trauma, kini hanya tersimpan di gudang. Dindingnya dipenuhi dengan lautan yang tenang, gunung yang kokoh, dan potret diri yang menunjukkan mata yang kembali berbinar. Ia telah menemukan cinta lagi, bukan yang terburu-buru atau penuh janji kosong, tetapi hubungan yang tenang dan saling menghormati dengan seorang arsitek lanskap yang memahami bahwa Risa adalah wanita yang kuat yang tidak perlu diselamatkan, hanya didampingi. Suatu sore, saat Risa sedang meninjau cetak biru proyek besar di ruangannya, Tara, asistennya, meletakkan setumpuk berkas di meja. Di antara berkas-berkas itu, terdapat majalah gaya hidup lokal. Risa tidak pernah membaca majalah semacam itu, tetapi matanya tanpa sengaja menangkap sebuah artikel kecil tentang bisnis catering rumahan. Di sana, di bagian kecil yang membahas pemiliknya, tertera nama Bella. Artikel itu menyebutkan bahwa Bella dan suaminya, tanpa menyebut nama Arga, mencoba memulai hidup baru dengan bisnis catering yang berfokus pada masakan rumahan. Foto yang menyertai artikel itu menunjukkan Bella dengan wajah yang jauh lebih tua, tanpa riasan tebal, dan senyum yang dipaksakan. Itu adalah potret seseorang yang hidupnya telah dicabut dari kemewahan dan dipaksa untuk bertahan. Tidak ada lagi Hermes atau pesta koktail, hanya perjuangan untuk membayar bahan makanan. Risa membaca seluruh artikel itu. Ia tidak tertawa, tidak pula mencibir. Ia merasakan kesunyian. Hatinya tidak berdetak kencang. Tidak ada lonjakan adrenalin balas dendam. Kabar itu hanyalah konfirmasi dari hukum alam. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Kehancuran mereka adalah hasil dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri, bukan lagi hasil dari campur tangan Risa. Ia menutup majalah itu dan melemparkannya ke tempat sampah, persis seperti yang ia lakukan pada flash drive setahun lalu. Tidak ada daya tarik, tidak ada pegangan. Kisah mereka sudah selesai. Malam itu, Risa menghadiri jamuan makan malam bisnis di sebuah rooftop hotel. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru tua. Warnanya mengingatkannya pada laut yang tenang di lukisan barunya. Ia berbicara dengan percaya diri tentang visi bisnisnya. Tawa ringannya menyebar, memukau semua orang di sekitarnya. Ia tidak lagi berusaha tanpa keras. Kekuatannya terpancar secara alami dari integritas dan kesuksesannya. Saat tengah malam, ketika ia berjalan keluar menuju mobilnya, tiba-tiba hujan deras turun tanpa peringatan, badai musim panas yang dingin. Hujan itu segera membasahi jalanan, memantulkan cahaya lampu kota, menciptakan genangan air besar di trotoar. Untuk sesaat, Risa merasakan denyutan memori. Bau air hujan bercampur lumpur, pakaiannya yang basah kuyup, air mata yang menyatu dengan air hujan, dan kata-kata kejam yang diucapkan Arga dan mertuanya setahun yang lalu. Dia berhenti di bawah kanopi kecil. Bisa saja ia meminta asistennya untuk menjemput mobilnya. Namun, kali ini, Risa tidak lari. Ia menarik napas dalam-dalam, mengencangkan genggaman pada tas tangannya, dan melangkah keluar dari kanopi, tepat ke tengah hujan. Air hujan membasahi rambut, wajah, dan gaun sutranya. Dingin, tetapi tidak lagi menyakitkan. Ia berdiri di sana, di tengah badai yang menyerupai traumanya, dan ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum pahit, melainkan senyum kebebasan. Ia menyadari bahwa penderitaan yang ia alami dulu telah menjadi pupuk untuk kekuatannya saat ini. Ia tidak lagi menderita. Ia tidak lagi dingin. Risa mengangkat wajahnya ke langit, membiarkan air hujan membasuh sisa-sisa terakhir dari kepahitan yang pernah ia rasakan. Ia tidak lagi takut pada hujan. Hujan hari ini adalah pembaptisan, konfirmasi bahwa wanita yang berdiri di sini adalah Risa baru, CEO yang kuat, wanita yang utuh, dan jiwa yang bebas. Ia berjalan santai menuju mobilnya. Air hujan membasahi sepatu hak tingginya. Bab balas dendam telah ditutup. Bab cinta, kedamaian, dan kesuksesan abadi telah terbuka. Risa tahu, kisah hidupnya yang terbaik baru saja dimulai. Tamat.